siang, ataupun sore. Bagi yang mendengarkan video ini, kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana caranya submit jurnal di Sinta 2 dari pengalaman saya pribadi. Dan bisa nggak sih seorang mahasiswa mampu menulis di jurnal terindeks Sinta 2? Nah, ketika berbicara Sinta 2 tentu berbicara tentang peraturannya, berbicara tentang bagaimana jurnal ini mempublikasikan artikel yang mereka pilih, lalu seperti apa kriteria mereka, bagaimana mereka menseleksinya, prosesnya, berapa lama, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepala saya, termasuk di kepala kalian, yang bisa kita pelajari bersama dalam video ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sesuai dari pengalaman saya. Nah, di jurnal itu ada beberapa tingkatan dari Sinta 1 yang paling bagus, lalu kemudian Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan sampai Sinta 6. Nah, di Sinta 2 ini jurnal sudah semuanya berbasis pada OJS. Jadi, semua artikel yang tersubmit dalam jurnal tersebut yang kemudian nanti publish semuanya diproses melalui OJS, termasuk nanti proses editing, proses submit naskah, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau submit Sinta 2 tentu di pikiran saya ya, barangkali kalian sudah mengerti sistematika submit jurnal dan lain sebagainya. Maka saya akan mulai dari apa aja yang mereka butuhkan di Sinta 2. Nah, Sinta 2 ini punya beberapa kriteria dan cukup unik ya, karena di setiap jurnal yang terindeks Sinta 2 ini punya standarisasi yang berbeda-beda. Nah, Sinta 2 ini didapatkan dari nilai citasi dan nilai kerja jurnal yang dinilai oleh asesor ketika akreditasi jurnal. Nah, salah satunya dari citasi. Nah, dari citasi ada Sinta 2 yang menerbitkan banyak artikel, lalu kemudian banyak citasinya, dan ada juga jurnal yang menerbitkan sedikit artikel, tapi daya citasi dari artikel tersebut sangat tinggi. Artinya mereka menyeleksi jurnal-jurnal dengan artikel yang memang cukup diminati oleh pasaran, dan ini memiliki sedikit pertimbangan bahkan banyak ya untuk artikel itu bisa tersubmit atau tidak. Nah, maksud saya sedikit pertimbangan itu karena memang di setiap jurnal yang terbitannya hanya sedikit, misalnya hanya 10, jika topiknya tidak mempunyai kebaruan, itu langsung dicoret. Maka penilaiannya sangat sedikit sekali karena penilaiannya hanya berdasarkan kebaruan dari isi artikelnya. Maka nanti meningkatkan banyak citasi. Nah, ada juga jurnal yang mempunyai artikel yang cukup banyak dari 15, 20, bahkan 30, ataupun mungkin bisa lebih ya, karena Sinta tidak membatasi jurnal tersebut harus menerbitkan berapa, tapi melihat bahwa kualitas artikel yang diterbitkan dalam jurnal tersebut itu bagus atau enggak. Nah, mari kita bahas ini satu-satu. Kalau kita mau submit artikel ke jurnal, harus seperti apa sih? Bagaimana dan lain sebagainya. Tentu yang pertama adalah melihat aturan publikasi yang ada di jurnal tersebut. Jurnal tersebut apakah memiliki banyak peraturan yang kalian sanggup tempuh atau tidak. Misalnya ada jurnal yang mensyaratkan bahwa minimal 30 citasi dari jurnal dan hanya dibolehkan 5 atau 10 dari buku, itu tergantung peraturan dari pengelola jurnal. Lalu kemudian sistematika literatur review tentunya harus selalu ada dalam penulisan artikel jurnal. Maka citasi ini mengukuhkan atau menyebutkan bahwa artikel kita mempunyai kebaruan. Artikel kita membahas
literatur dari jurnal-jurnal lain bahwa kita mempunyai penelitian yang mengembangkan, mengubah, menginovasi, membuat baru atau beberapa hal tentang penelitian yang memang itu dibutuhkan untuk dissertasi, misalnya tentang teorinya, tentang pandangan kita terhadap satu gejala di masyarakat yang itu bersumber dari pustaka yang jelas. Lalu kemudian kita berbicara tentang bagaimana jurnal itu memilih artikel yang submit di sana. Nah, ketika memilih artikel, yang pertama yang paling dilihat adalah bagaimana tampilan tulisan kita dari template yang disediakan dalam jurnal tersebut. Artikel kita harus 100% sama dengan template yang digunakan. Di sana mereka sudah menyediakan template, kita mengisi dan mulai menulisnya langsung di jurnal tersebut apabila memang langsung menuju pada jurnal yang memang kita akan tuju gitu. Kita sudah pilih jurnalnya. Langsung saja tulis di template tersebut. Atau misalnya ketika kalian menulis dalam sebuah draft tanpa template, maka nanti jangan lupa memindahkan kepada template yang disediakan. Kalian bisa mendownload dengan mencari artikel jurnal yang kalian tuju itu ada di menu sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun di menu atas menu utama untuk template. Itu tergantung dari web layout-nya seperti apa. Nah, biasanya sih yang paling banyak ya di sebelah kanan dari kita itu ada menu template. Nah, kalian bisa download versi dokumennya, kalian bisa edit, pindahkan draft yang kalian punya ke template tersebut. Nah, kalau tidak sama sekali menggunakan template tersebut, maka artikel yang kita submit di Sinta 2 itu akan langsung dicoret. Yang mengirim ke Sinta 2 itu rata-rata bisa sampai 100, antriannya 100, bahkan sampai 500 juga bisa untuk mengantri di satu jurnal terindeks Sinta 2. Dan ketika seleksi, yang pertama dilihat tentu adalah template yang digunakan dalam jurnal tersebut. Jika template kalian sudah terpenuhi, maka perhatikan juga peraturannya, fungsinya dari jurnal tersebut. Nah, apakah jurnal tersebut harus orisinil dan lain sebagainya. Lalu kemudian di jurnal jumlah plagiasinya berapa, kalian cek mandiri dulu di kampus kalian atau di online kalian membayar orang untuk cek plagiasi. Dan ketika cek plagiasi ini perhatikan juga ya, untuk penggunaan Turnitin itu penggunaan yang tanpa copy di Turnitinnya, karena nanti di copy yang kedua di cek plagiasi yang kedua, kopian atau data kalian akan terindeks sebagai plagiasi. Jadi hati-hati ketika mengecek ke luar ataupun mengecek ke kampus, apakah Turnitin yang digunakannya itu menggunakan sistem copy atau non copy ketika cek plagiasi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu plagiasinya itu berapa? Plagiasinya ada yang menerapkan angka di 15%, ada yang menerapkan angka di 10% untuk Turnitin. Mungkin kalau untuk plagiarism checker itu masih berada di rentang 20 atau maksimal 19%. Nah, maksimalnya 19% ya untuk di plagiarism checker. Nah, ini berbeda antara plagiarism checker dan Turnitin karena memang sintak yang digunakannya ini cukup berbeda. Plagiarism checker ini cukup galak karena memang melihat indeksasi yang di web dan lain sebagainya. Mungkin beberapa orang, beberapa ahli memandang plagiarisme ini cukup jelek, tapi sah-sah saja untuk menggunakan keduanya, atau salah satunya tergantung dari jurnal ini menggunakan yang mana. Nah, biasanya jurnal juga mencantumkan software apa yang digunakan dalam cek plagiasi di
jurnal mereka. Nah, kalian juga sesuaikan ya plagiasinya menggunakan software apa di jurnal tersebut. Maka usahakan hasil plagiasi kalian juga sama softwarenya gitu. Kalau misalnya kalian punya hasil plagiasi, boleh dikirimkan ke editornya atau dikirimkan di menu uh, supplementary file atau menu tambahannya atau lampiran dari jurnal kalian. Nah, ketika submit tentunya kalian sudah tahu ada di mana menu tersebut. Lalu setelah plagiasi terpenuhi, tulisannya terpenuhi, kita bahas tulisannya. Di tulisannya untuk bisa terpenuhi tentu yang pertama, artikel kalian harus mempunyai kebaharuan. Artinya, apa yang kalian teliti memang sesuatu yang baru, penting, dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu harus dinyatakan dalam pendahuluan bahwa ini penting untuk pembelajaran mahasiswa, ini penting untuk pembelajaran siswa, ini penting untuk pembelajaran anak usia dini misalnya. Pentingnya seperti apa, pentingnya sebelah mana, kebutuhannya nanti akan digunakan oleh siapa, cantumkan ini dalam pendahuluan. Lalu kemudian cantumkan literatur review yang artinya kalian itu harus membuat satu bahasan dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Penelitian-penelitian yang ada selama 10 tahun tentang topik yang kalian pilih ini sudah ditulis oleh orang lain atau kalian sudah mempunyai tulisan tentang tersebut dan kalian memperbaharuinya, itu harus dikutip. Apakah tulisan kalian sebelumnya dipublikasi di mana, itu juga harus dikutip. Nah, ini yang akan menjadikan reviewer atau orang yang menyeleksi artikel kalian ini akan percaya bahwa artikel ini memang benar-benar baru. Karena ketika mereview, nanti mereka juga akan melihat judul yang kalian pilih, topik yang kalian pilih ini dalam kurun waktu 10 tahun, mulai Google Scholar ataupun pencarian di Google dan metode-metode lainnya, sudah banyak diteliti atau belum? Ketika artikel kalian sudah banyak diteliti, apa yang menjadikan ini berbeda dan lain sebagainya, kalian dijelaskan di sana. Nah, ketika satu penelitian tidak banyak diteliti, maka ada kemungkinan artikel kalian bisa lolos di Sinta 2. Tapi ketika itu tidak banyak diteliti dan artikel kalian sama dengan penelitian-penelitian lain, maka ini akan langsung dicoret atau ditolak oleh reviewer. Bahkan mungkin oleh editor pun langsung di reject ya artikel kalian. Setelah pendahuluan, metodenya harus jelas, apakah kuantitatif atau kualitatif. Ini harus mempunyai kesinambungan di dalam penulisan jurnal. Lalu kemudian pada di metode itu kalian harus menuliskan bagaimana data itu kalian olah, bagaimana data itu kalian dapatkan, proses seperti apa saja yang menjadi patokan dalam kalian tentunya sesuai dengan metode. Ya, kalau kalian sudah berpengalaman menulis jurnal, menulis tesis atau skripsi, kalian tentunya mengerti bahwa di metode itu seperti apa. Nah, kalau kalian mahasiswa S2 ataupun pasca sarjana yang menulis jurnal di Sinta 2, maka yang ada dalam metode yang begitu panjang di skripsi, kalian harus rangkum dalam satu paragraf yang cukup padat. Dari mulai langkah penelitiannya, pengolahan datanya, lalu kemudian bagaimana nanti data-data yang kalian punya ini dapat tergambarkan jelas kepada pembaca. Nah, lalu kemudian kepada isi, dalam isi ini di jurnal Bersinta 2, standarnya harus membahas atau bahasan kalian itu diperkuat dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.
Semisalnya penelitian pengembangan produk aplikasi pembelajaran di siswa SD dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketika membahas hal tersebut, kalian menginovasi materi mana, menginovasi di kelas berapa, lalu kemudian kalian komparasikan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, bahwa penelitian yang sudah ada menggunakan sistem ini, aplikasi ini, dan lain sebagainya. Dan produk yang kalian gunakan inovasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu kemudian boleh juga berdasarkan teori bahwa hasil penelitian kalian ini menurut teori dari jurnal atau teori dari buku ini berdasarkan kutipan yang memang memperkuat argumen atau hasil penelitian kalian bahwa ini absah. Nah, itu bisa dikutip dalam pembahasan. Nah, tapi beberapa jurnal mungkin ada yang tidak membolehkan mengutip karena memang untuk hasil penelitian dianggap sebuah karya orisinil yang tidak harus lagi dikomparasikan dengan orang lain. Ini sekali lagi kalian harus cek dalam aturan yang ada dalam jurnal. Dan tampilan jurnal rata-rata di Sinta 2 itu sudah berbahasa Inggris karena tujuan mereka ketika pengelola jurnal punya tujuan untuk beralih ke Scopus atau menuju ke Scopus untuk indeksasinya. Bukan beralih ya, tapi meningkatkan indeksasi mereka ke Scopus. Jadi peraturan dan lain sebagainya menggunakan bahasa Inggris. Dan satu lagi tentang literatur review, tidak hanya dalam artikel bahasa Indonesia. Penelitian kalian dengan topik dan judul yang kalian pilih ini ada atau tidak dalam bahasa Inggris atau ada dan atau tidak di dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya artikel-artikel yang berbahasa Indonesia, tapi artikel-artikel yang ada dalam bahasa Inggris pun menjadi sorotan oleh reviewer. Apakah kalian mencari mereview artikel-artikel yang ada di dunia ini atau tidak? Nah, itu menjadi poin penting dalam menulis jurnal di Sinta 2. Kalau kalian hanya mengutip artikel-artikel yang hanya di Indonesia atau yang hanya berbahasa Indonesia, reviewer nanti akan memiliki keraguan dalam memilih artikel kalian apakah layak atau tidak, karena dikhawatirkan kalian atau penulis itu hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris misalnya, atau dikhawatirkan plagiasi dalam bahasa Inggris itu nanti akan cukup besar, menjadi satu buah hal yang rumit tentunya. Ketika hal-hal seperti ini kita coba penuhi untuk menulis jurnal di Sinta 2. Tentunya jangan patah semangat karena tulisan-tulisan dan aturan-aturan yang ada di tulisan ini dan tulisan-tulisan sebelumnya yang sudah submit pun melalui proses yang sama. Tidak ada jalan pintas untuk menerbitkan artikel di Sinta 2. Maka ketika kalian sudah mampu terbit di Sinta 2, artinya daya pengetahuan kalian, daya baca, dan daya pandang kalian ke depan itu sudah cukup baik untuk dikatakan sebagai peneliti. Karena rata-rata penelitian di Sinta 2 ini dapat berguna atau akan disitasi orang di masa depan. Nah, jadi ketika kalian menulis, bayangkanlah di masa depan akan itu apa, misalnya, atau di masa sekarang yang dibutuhkan di masa depan itu apa, tentang budayakah yang memang itu akan guna dan nanti di masa depan akan ada orang yang mencari tentang hal tersebut, atau akan ada orang yang menggali tentang hal tentang budaya yang hampir punah,
ataupun pengembangan yang berupa prototipe dan kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi produk atau satu produk yang sudah dibutuhkan dan digunakan, tapi perlu pengembangan. Banyak sekali topik, banyak sekali pertimbangan yang kita bisa ambil ketika menulis, tapi intinya menulislah dengan hati, menelitilah dengan hati, dan itu nanti akan sampai ke pembaca dengan hati juga. Artinya apa yang kita tulis ini akan menyentuh para pembaca, akan membuat pembaca merasa, oh ini satu penelitian baru nih, oh ini satu topik yang memunculkan ide bagi orang lain untuk menulis. Misalnya ada satu penelitian diambil dari TikTok yang wah 3-4 tahun ini TikTok mulai booming ya di dunia, bahkan yang paling booming ya tentu di Indonesia kalau tentang sosial media. Nah ketika ada penelitian tentang hal tersebut, nanti peneliti lain ketika penelitian kalian tentang interferensi dalam morfologi misalnya, atau penelitian kalian tentang psikologi dalam TikTok, maka akan ada ide-ide yang muncul ketika para pembaca membaca artikel kalian. Bahkan hanya dari judul saja. Dan ketika judul kalian sudah menarik, dia baca, lalu kemudian muncul ide-ide dari orang-orang teknik, orang-orang kedokteran misalnya, orang-orang lain yang terinspirasi dari TikTok misalnya. Atau banyak hal yang memang bisa kita angkat dari sosial media, dari masyarakat, dari budaya Indonesia, dari pembelajaran di sekolah, dari kebutuhan masyarakat tentang teknologi. Intinya ketika apa yang kita tulis itu bermanfaat, berguna, dan dibutuhkan, jangan khawatir kalian untuk mensubmit jurnal ke Sinta 2. Kenapa saya menyarankan Sinta 2 dalam video kali ini? Karena memang di Sinta 2 ini lingkup atau tujuan target pembacanya masih dalam lingkup Indonesia, atau memang masih standar yang cukup tinggi dan masih bisa kita gapai sebagai mahasiswa yang menulis artikel, atau mungkin ada siswa yang menonton video ini sedang belajar menulis artikel ilmiah. Sinta 2 masih relevan untuk kita menulis, karena nanti untuk masuk ke Scopus itu cukup panjang lagi, cukup berbeda lagi prosesnya, dan artikelnya harus berbahasa Inggris. Artikel dalam Sinta 2 itu tidak harus berbahasa Inggris, ada yang masih berbahasa Indonesia dan lain sebagainya. Scopus pun sebenarnya tidak harus berbahasa Inggris, boleh berbahasa Indonesia, tapi 80% jurnal yang ada itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris karena mereka mengejar citasi dan target pembacanya itu di luar negeri. Jadi mereka memandang bahwa artikel berbahasa Inggris ini sangat baik dan sangat bisa diterima oleh masyarakat internasional. Nah, tentang submit jurnal di Sinta 2, apakah ada pertanyaan, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan, boleh cek di kolom komentar, nanti akan saya notis apabila topik atau pertanyaan kalian menarik dan saya luput dalam video ini dalam menjelaskannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.